Menjual properti atau rumah bagi Anda pemilik properti kadang bikin sakit kepala karena properti Anda tidak kunjung-kunjung laku. Di sini saya akan menjelaskan sebuah strategi bagaimana properti atau rumah Anda dapat terjual dengan cepat. Menjual properti atau rumah Anda kadang bisa bikin Anda sakit kepala, bisa membuat Anda stres, bisa membuat Anda frustasi, apalagi properti yang Anda jual tidak laku-laku terjual. Nah, saya tahu kadang banyak pemilik properti suatu saat pasti punya sebuah kebutuhan, entah itu menyekolahkan anaknya, menikahkan anak, atau untuk alasan kesehatan. Kadang dimana kita dituntut menjual properti kita dengan cepat. Tetapi menjual properti atau rumah dengan cepat itu dibutuhkan sebuah strategi. Tanpa strategi yang tepat, maka Anda akan kesulitan menjual properti Anda. Bisa-bisa properti Anda bisa stay di market dalam waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu di video kali ini saya ingin membagikan strategi bagaimana Anda sebagai pemilik properti dapat membuat properti Anda laku dengan cepat. Karena apabila properti Anda tidak bisa laku dengan cepat, maka akan ada bahaya-bahaya tertentu yang Anda sendiri kadang tidak sadar. Salah satunya ada isu-isu miring. Kadang apabila properti Anda stay di market sampai tahunan, kadang ada isu yang macam-macam. Ada tetangga Anda bilang mungkin ya itu rumahnya tidak bisa laku karena ada sesuatu. Nah, ini berbahaya sekali. Maka dari itu, apabila Anda sudah memutuskan untuk menjual properti Anda, juallah dengan waktu yang cepat. Ada beberapa strategi yang saya akan ulas di sini. Dan strategi paling akhir adalah strategi yang paling luar biasa yang dapat Anda pakai. Yang pertama, pricing strategi. Pricing it right. Jadi taruh harga yang sellable pada rumah Anda yang Anda akan jual. Market value. Cara paling gampang adalah cek rumah yang dijual di sekitar Anda. Bandingkan luasan tanah, luasan bangunan, dan harga Anda. Berapa kira-kira harga tanahnya. Nah, atau bisa juga Anda cari di portal properti harga rumah sejenis. Atau Anda bisa hubungi agent properti di daerah Anda. Jadi strategi pricing ini sangat penting. Apabila strategi pricing Anda salah, maka yang terjadi orang tidak akan berani nawar properti Anda. Saya baru saja mensurvei sebuah properti dan harga yang diminta oleh penjual sangat-sangat mengagetkan saya. Karena dia berpatokan properti yang di sebelah dia harganya sekian M. Padahal properti itu sudah dijual 3 tahun tidak laku-laku. Jadi seringkali kesalahan dari penjual di dalam menjual properti adalah membandingkan dengan properti yang ada di samping dia, di depan dia. Tetapi dia lupa bahwa properti itu dijual dengan harga tersebut sudah waktu yang bertahun-tahun. Jadi strategi pertama adalah strategi harga yang benar. Terus strategi yang kedua, bersinergilah dengan agen properti.
Jangan antipati atau Anda menghindari dengan mereka. Karena agen properti yang profesional, mereka pasti punya yang namanya database. Mereka pasti punya cara yang lebih variatif daripada cara Anda sendiri. Agen properti yang profesional dapat memberikan Anda advice, dapat membuat properti Anda laku lebih cepat dibandingkan Anda hanya memasarkan sendiri. Jadi, seperti agen properti ini seperti halnya distributor. Pabrik ingin menjual propertinya, mereka butuh yang namanya distributor. Mereka butuh yang namanya retailer. Nah, di situ adalah peran agen properti di dalam membantu Anda menjualkan properti Anda dengan lebih cepat. Terus, strategi yang ketiga di dalam menjualkan properti. Make your house nice. Make your property nice. Buat rumah Anda bersih dan enak untuk dilihat. Karena rumah yang enak untuk dilihat dapat terjual lebih cepat daripada yang kelihatan suram dan kotor. Jadi, pembeli pada dasarnya memutuskan pembelian adalah berdasarkan apa yang mereka lihat. Kalau mereka melihat properti Anda nice, maka mereka akan ingin segera menawar properti Anda. Tetapi apabila rumah Anda rusak, kumuh, kotor, maka Anda akan mendapatkan penawaran lebih rendah, atau mungkin mereka tidak akan menawar rumah Anda karena merasa bahwa rumah Anda kurang layak. Strategi yang keempat di dalam memasarkan properti. Target utama Anda di dalam menjual properti adalah tetangga Anda sendiri. Karena 60% pembeli datangnya dari sekitar Anda sendiri. Kadang orang berpikir datang kepada saya, Andi, saya pengen menjual melalui kamu. Kamu punya network enggak sampai seluruh Indonesia? Kalau kamu punya, saya titipkan propertimu. Nah, jadi seringkali penjual itu merasa bahwa pembeli itu datangnya dari tempat yang jauh. Tetapi sebenarnya berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun di properti, 60% sampai 70% pembeli itu datangnya dari tetangga Anda sendiri, bukan dari tempat yang jauh. Strategi yang kelima, dan ini seringkali dilewatkan oleh penjual. Jangan lewatkan penawaran harga pertama. Seringkali penjual melewatkan harga penawaran pertama karena mereka merasa, ini baru saya tawarkan. Siapa tahu penawaran berikutnya akan lebih tinggi daripada penawaran yang pertama. Tetapi pandangan itu sekali lagi keliru. Jadi saya seringkali mendapatkan penjual mengeluh, berapa bulan lalu saya ditawar sekian M, tetapi kok penawaran berikutnya tambah lama tambah turun. Nah, itu yang seringkali kita dengarkan. Dan itu saya pernah mengalami sendiri. Penawaran pertama 80% biasanya pasti penawaran tertinggi yang pernah Anda dapatkan. Jadi sekali lagi, jangan pernah melewatkan penawaran pertama yang hadir kepada Anda. Strategi yang terakhir, ini yang jarang sekali Anda dengar mungkin. Tetapi ini adalah strategi yang bagus, sangat baik apabila Anda ingin menjualkan properti Anda. Yaitu strategi middleman. Patut dicoba. Negosiasi terbaik adalah yang dilakukan oleh middleman, karena dia bisa tahu kartu as dari kedua belah pihak. Jadi seringkali penjual apabila ada pembeli yang datang, dia selalu bilang, Pak, saya adalah owner dari properti ini. Dengan harapan apa? Supaya penjual merasa bahwa dengan dia ngomong dia adalah owner langsung, si pembeli akan lebih welcome kepada dia. Tetapi ini sebenarnya keliru. Kenapa saya bilang keliru?
Banyak kelemahan, beberapa kelemahan apabila Anda mengaku adalah Anda sebagai penjual properti. Yang pertama, pembeli tidak akan open kepada Anda. Penawaran dia berani nawar tertinggi sampai berapa? Karena kenapa? Penjual dan pembeli itu adalah selalu bertolak belakang. Pembeli ingin harga yang paling murah, penjual ingin harga paling tinggi. Maka dari itu pembeli biasanya tidak akan pernah membuka kartu asnya dia. Berapa harga tertinggi dia berani nawar untuk properti Anda? Tidak akan pernah. Beda dengan kalau Anda mengaku sebagai perantara atau agen properti. Seringkali penjual ataupun pembeli sering curhat sama kita. Saya beraninya sekian X, tetapi tawarkan dulu sekian. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi keuntungan Anda mengaku sebagai middleman adalah Anda bisa tahu kartu as dari si pembeli ini. Berapa harga tertinggi dia berani tawar. Kedua, kalau Anda mengaku sebagai penjual atau owner langsung, seandainya one day Anda follow up si pembeli, Pak, gimana penawaran properti saya? Nah, begitu Anda follow up kepada si pembeli, pembeli akan berpikir, wah, si penjual ini butuh uang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Harga Anda ditawar lagi dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi strategi middleman ini bisa Anda coba. Dan saya pernah nyoba ini dan itu berhasil mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bisa aja Anda ngaku, ya saya adalah relasi dari penjual atau saya adalah agent dari si penjual. Bisa saja. Nah, ini adalah 6 strategi yang Anda bisa pakai apabila Anda ingin rumah Anda atau properti Anda segera laku terjual. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan silahkan mencoba. Thank you.